Setelah dari Raden Sumareja, kita melanjutkan perjalanan menuju Pulau Bata. Melewati persawahan, di depan sudah tampak gerbang atau gapura menuju komplek makam Syekh Kuro. Di sini sudah banyak warung-warung, namun sebagian masih pada nutup. Kita masuk gerbang. Di dalam parkiran sangatlah luas. Acara yang paling ramai di sini adalah malam Sabtu Kliwon. Tumpah ruah di sini. Pasar malam kalah ramainya sama di sini nih, di komplek makam Syekh Kuro. Nah, semua orang peziarah, pecinta napak tilas pasti tahu kebesaran cerita tentang Syekh Kuro. Sebelum gapura, yaitu di depan gapura utama merah itu ada tulisan Sumur Sepuh. Banyak juga yang bilang disinilah air karomah itu. Tapi saat ini saya dan istri hanya pengen silaturahim, jadi tidak mengambil air karomah ini. Cukup melihat-lihat, kirim Fatihah kepada beliau-beliau yang sangat besar jasanya pada negeri ini. Di sini pemandangan sangat indah, anginnya seger, warung-warung banyak, dijamin betah para sahabat. Pengen jajan apa aja, jam berapa aja, nonstop di sini buka terus, baik makam ataupun warung-warungnya. Nanti kita akan masuk melihat-lihat di dalam, karena komplek pemakaman Syekh Kuro ini meliputi 2 kampung atau 2 pulau, di mana posisi Syekh Kuro dan Syekh Bentong beda pulau, namun masih dalam satu komplek. Mari sahabat, kita masuk. Inilah aula dari depan. Pas masuk gerbang, langsung di sini banyak itu pada tidur nenek-nenek yang biasa minta sedekah. Nah, ini dilihat dari samping begitu luasnya komplek makam Syekh Kuro. Di situ kita akan bertemu banyak kuncen yang dengan ramah menyambut kita. Ada juga tempat penitipan sendal. Dari pojokan belakang makam Syekh Kuro ini ada taman baca. Nah, di sini sangat indah bangunannya, ya, seperti Muslim Tiongkok gitu ya. Bangunannya warna merah biru. Ini pintu dari makam Syekh Kuro arah belakang. Di sini juga biasanya kalau malam Sabtu Kliwon terutama penuh sama peziarah sampai keluar-luar. Di belakang makam Syekh Kuro ada bangunan luas bersih. Di situ tertulis Majelis Zikir Subang Larang. Karena ceritanya dahulu Nyai Subang Larang itu nyantri kepada Syekh Kuro dan akhirnya dipinang atau dinikahi oleh Prabu Siliwangi. Begitu para sahabat, lokasi ini sangat indah, luas, dan di sini di area dalam pun banyak sekali warung-warung ataupun juga nenek-nenek, ibu-ibu yang minta sodakoh. Ambil sisi baiknya, mari kita berbagi, karena biar bagaimanapun sodakoh tidak akan membuat kita miskin. Bahkan sodakoh itu pula nanti akan membantu kita di alam kubur sampai seterusnya di pengadilan Allah di akhirat. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang baik dan lolos dalam keadilan Allah, menjadi orang-orang yang dapat syafaat Rasulullah. Juga saat di dunianya kita semua termasuk yang Allah berikan sebagian karomah para waliullah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Di samping bangunan makam Syekh Kuro terlihat bangunan masjid yang sangat bersih, walaupun tidak besar. Di sini juga banyak burung-burung kuntul blekok yang bermain-main, bisa menambah
pemandangan semakin indah. Di samping masjid ada toilet ataupun tempat wudhu, tertulis sendal harap dilepas. Di depan toilet ini ada juga 2 makam yang dikeramatkan. Ini makamnya, yaitu makam putra dan cucu dari Raden Sumareja yang menemukan makam Syekh Kuro. Di sini tertulis adalah makam Raden Suryadijaya dan makam Raden Sutawijaya. Beliau berdua putra dan cucu dari Raden Sumareja. Kita lanjutkan perjalanan menuju Pulau Masigit. Kurang lebih 500 meter jaraknya dari makam Syekh Kuro. Sepanjang jalan kanan kiri penuh juga dengan warung. Apalagi kalau di sore hari, burung-burung blekok ini juga kuntul. Semakin banyak yang bermain-main. Di sini kita juga menemukan aula ataupun majelis buat zikir. Ada juga bangunan masjid di samping bangunan makam Syekh Bentong. Inilah bangunan makam Syekh Bentong atau juga yang masyhur disebut dengan Syekh Darugem. Ini bangunannya. Di sini pun banyak kuncen ataupun perawat makam yang sangat ramah dan rajin. Oke, para sahabat, terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat. Dari saya, apabila ada salah ucap apapun itu, kesalahan saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.